Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma'atan Allah min ni'matun azimah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah miftah babu rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimam bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat segenap pengurus masjid Hizbul Wathan, Bapak Imam, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangki pandang enteng, ini malam Jumat. Nabi pernah bersabda, khamsul layalin la turuddunna fihinna dakwah. Ada 5 malam yang kata Nabi tidak akan ditolak doanya oleh Allah. 5 malam ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Karena itu seyogianya malam Jumat ini memperbanyak salawat, juga memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini adalah hari terakhir dari Dzulqa'dah, yang mana insya Allah besok ba'dal maghrib, besok ada apa kumpul situ nak? Ayo menghadap sini. Kakak itu yang besar-besar jangan dikasih adiknya ganteng. Besok Jumat ba'dal maghrib masuk 1 Dzulhijjah, besok malam ya. Tentunya muncul pertanyaan, ibadah-ibadah apa yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, ada beberapa ibadah ya. 1, asyam, yaitu puasa. Puasa itu yang pendapat paling kuat, saya tidak usah bahas khilafiyah. Saya cukup bahas pendapat paling kuat. Puasa tanggal 8 Dzulhijjah atau diistilahkan tarwiyah, dan 9 Dzulhijjah atau diistilahkan Arafah atau Tausu'ah. Ya. Niatnya bagaimana? Niatnya, saya niat besok puasa sunnah tarwiyah atau 8 Dzulhijjah. Bahasa Indonesia saja, tidak apa-apa. Ya. Kalau 9, saya niat besok puasa 9 Dzulhijjah atau puasa sunnah Tausu'ah atau puasa sunnah Arafah. Sama semua gitu, sinonim ji. 8 Dzulhijjah sinonimnya tarwiyah, 9 Dzulhijjah persamaan katanya Tausu'ah atau tarwiyah. Arafah. Ya, ingat itu. Insyaallah kalau hasil perhitungan hari Senin tanggal 17 jatuh 10 Dzulhijjah atau lebaran Idul Adha. Saya lihat dulu persis. Senin berarti, dengar Ki, hari Sabtu Arafah, hari Sabtu tarwiyah puasa. Jadi malam Sabtu niat memang Miki, saya niat besok puasa tarwiyah bertepatan hari Sabtu tanggal 15 Juni atau 8 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah 16 Juni.
hari Ahad, ya. Ingat ya, besar lu pahalanya itu. 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah puasa. Adapun tanggal 10 Dzulhijjah bukan puasa, tapi sekedar imsak sa'a qoblal fajar ila akhiri ma ba'dal khutbah. Jadi mulai menahan tidak makan tidak minum semenjak 10 menit sebelum adzan subuh alias imsak sampai pulang sholat Idul Adha baru makan. Namanya imsak, bukan puasa, sekedar imsak saja. Walaupun mirip-mirip juga namanya. Apa niatnya? Gak ada niat. Sudah imsak saja, niat ittiba, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa pahalanya? Qala Nabi SAW, man amsaka nafsah anit ta'am wa syurub wa ma yuftiru anis shom min awalil fajar ila ruju'i anis salah fa alaihi thawab la ya'rifu thawabah illallah. Siapa yang menahan diri tidak makan tidak minum mulai waktu imsak 10 menit sebelum adzan subuh sampai pulang sholat, maka akan mendapatkan pahala tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Mengerti mikir kalimatnya itu? Tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah. Artinya apa? Banyak sekali. Kalau saya bilang begini, tabe, tidak ada yang tahu jumlah pasir yang ada di Tanjung Bayam kecuali Allah. Artinya apa itu maknanya? Begitu besarnya jumlah pasir yang ada di Tanjung Bayam. Begitu juga tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri disunnahkan makan dulu sebelum pergi sholat. Idul Fitri makan, minum, baru berangkat sholat. Kalau Idul Adha mulai imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai pulang mendengarkan khutbah, baru dilanjutkan makan dan minum. Ya, sunnah ya, makan dan minum setelah pulang sholat. Jelas? Jadi puasanya ingat 8 Dzulhijjah, 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sekedar menahan mulai imsak sampai pulang sholat. Ingat itu. Yang kedua, ibadah yang kedua dianjurkan yaitu sholatus sunnah. Sholat sunnah yang dimaksud Idul Adha. Di bulan Dzulhijjah ini ada ibadah yang dianjurkan, sholat Idul Adha. Mana lebih besar pahalanya? Idul Adha atau Idul Fitri? Ulama sepakat Idul Adha. Kenapa? Kullu awamirillah tujadu dalilu minal Qur'an aula minal hadis. Semua perintah Allah yang bersumber perintahnya lewat Al-Quran itu lebih utama daripada lewat hadis. Maksudnya bagaimana? Perintah sholat Idul Fitri lewat hadis, sedangkan perintah sholat Idul Adha lewat Al-Quran. Mana dalilnya? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu, yang dimaksud sholat Idul Adha, wanhar, dan berkurbanlah. Itu dalil itu. Sering kita baca ya. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah karena Tuhanmu, yang dimaksud itu Idul Adha, wanhar, dan dirikanlah kurban. Makanya sepakat ulama, sholat sunnah yang paling besar pahalanya yaitu tahajud. Kenapa tahajud? Dalam Al-Quran 2 kali diperintahkan. Kalau Idul Adha kan 1 kali ji. Tahajud 2 kali. Mana buktinya? Allah berfirman, 1, fatahajjat bihi nafilatan asa ayyaba'atsa rabbuka maqamal
maqama mahmuda. Jadi satu itu yang pertama perintahnya tahajud, yang kedua gumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun sedikit, yang dimaksud tahajud. Jadi urutannya begini Pak, sholat sunnah paling tinggi tahajud, lalu Idul Adha, lalu rawatib, lalu tarawih. Tarawih, di bawah kita tarawih, di atas kira rawatib. Apa itu rawatib? Qobliyah ba'diyah. Banyak orang pandang inting itu qobliyah ba'diyah, padahal di atas daripada tarawih. Ya, jangan sampai diremehkan. Nah, kita lanjut. Sudah 2 ibadah ya. Ibadah yang berikutnya, ibadah haji dan umroh. Ini saya tidak bahas. Saya tidak usah bahas ini, sudah jelas-jelas Pak. Haji umroh itu panggilan Pak. Manusia itu dipanggil 4 kali. Ingat Gidi, manusia dipanggil berapa? 4 kali. Dengar Ki, 2 pasti, 2 belum pasti. Ingat ini, 2 pasti, 2 belum pasti. Apa yang pasti? 1, nida'u ila shalah, panggilan sholat. Semua kena itu. Hayya 'alas shalah. Siapa yang panggil Ki? Allah. Allah panggil Ki itu, suaranya tukang adzan. Ini panggilan pasti. Makanya heran apa? Ada orang sibuk berangkat haji, bayar ratusan juta, antri, tenaga, waktu, tidak ke masjid, tidak sholat. Padahal panggilan nomor 1, panggilan sholat. Gratis. Pernah baca masjid Hizbul Waton antri 30 tahun? Tidak ada. Bebas masuk. Ya kan? Tapi gitulah anehnya. Yang kedua, panggilan yang pasti apa ini? Nida'u ilal maut, panggilan kepada kematian. Oh, pasti itu. Pasti itu. Ya, kalau panggilan kematian, oh, kullu nafsin dha'iqatul maut, sudah mutlak itu. Mutlak itu tidak bisa dihindari. Kul innal mautal ladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah, surah Jum'ah 6. Nah, itu coba Pak bayangkan, sudah pasti tidak bisa kabur. Ya, sudah pasti. Nah, ada 2 yang belum pasti. Hanya hamba yang dipilih. 1, nida'u ilal hajj, panggilan haji awil umroh atau makanya orang haji itu Pak mengucapkan apa? Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Itu panggilan iya ya Allah, iya ya Allah. Kalau nak panggil Kak Mamatku Husein, jawabannya apa? Labbaik ya ummah, gitu. Iya tajena, gitu. Iya ya Allah, iya ya Allah. Karena memenuhi panggilan. Ada di sini Pak, tentara pelajar orang bilang jalan Seram. Ya, penjual nasi kuning. Datuk heran kenapa kuning nasinya. Nah, saya di rumah putih. Nah, ini kuning nasinya, penjual nasi kuning, ada balik-balik di gerobaknya kecil gini, balik-balik susu kapan. Ada gambar Ka'bah. Ditanya sama orang pasar Butung, mungkin apa itu Bu? Menabung nak 5.000 satu hari. Untuk apa? Moga ke tanah suci. Ndak bilangi haji, ndak bilangi umroh, bilangi saja ke tanah suci. Oh, 5.000 satu bulan. 1 bulan 150, 1 tahun 1,8 juta. Berarti berapa tahun pi ini haji? 70 tahun pi. Belum pi antri nah. Tapi di marana itu. Tapi apa Pak? Kalau orang diundang sama Allah, langsung dipegang pundaknya sama orang pasar Butung. Siap-siap mikiri 4 bulan lagi berangkat mikir haji forodah 278 juta. Kenapa kau tahu Ki? Saya manasik. Nah, orang kalau dipanggil sama Allah ada jalannya. Kalau tidak dipanggil, biar ada warna tidak bisa berangkat. Tetanggaku 3 hari mau berangkat, sudah mina kasih lunas, antri 7 tahun. Tahun berapa itu?
Datang bib, lihat lagi kodong istriku, anakku di, insyaallah, insyaallah. Selama di sana nak ye, doakan bib, insyaallah. Berangkat mi, pulang mi di rumah nah. Besok naik motor ki ada mau beli. Kecelakaan meninggal, enggak jadi berangkat. Nah, ada juga orang itu berangkat mi ke Jakarta, tapi lari travel nah, pulang mi. Ya kan? Jadi kalau tidak dipanggil sama Allah, Pak, biar aduan tak gagal ki. Ya, ini bukan masalah uang, panggilan itu. Ya, panggilan. Jelas ya? Ada temanku, bukan teman, kenalan. Kalau dibilang teman akrab. Ada saya punya kenalan, punya pabrik tambang nikel. Tanahnya itu hak guna usaha HGU. Ya, tidak luas, Pak. 8.300 hektar. Di Morowali sana. Umurnya 59 tahun. Sampai sekarang belum pi haji. Ya. Sampai sekarang belum pi haji. Di Togi tambang nikel, Pak. Satu mobil beratnya saja bisa kita kasih naik haji satu jamaah ini. Satu masjid. Nah, belum pi berangkat. Belum pi berangkat. Kenapa? Belum pi diundang sama Allah SWT. Tidak digerakkan hatinya. Tidak digerakkan hatinya untuk berangkat, ya itu. Mudah-mudahan kita dipanggil, amin. Yang terakhir, panggilan pasti. Belum pasti, maaf, karena tadi 2 sudah pasti, sholat dan mati. Yang tidak pasti, haji umroh. Yang kedua adalah nida'u ilal jannah, panggilan masuk ke dalam surga. Nah, itu belum pasti. Habib, kalau masuk neraka tidak dipanggil ji. Oh enggak, di Pak Bulinta ji. Masa mau dipanggil kepada yang terhormat, dipersilahkan masuk neraka? Enggak. Langsung kalau perlu di besok. Selesai. Ya. Enggak mungkin dipanggil, enggak mungkin ya. Karena yang dipanggil itu terhormat. Yang dipanggil itu pasti terhormat, ya, jelas ya. Nah, perhatikan. Ini kita tidak usah bahas. Haji umroh kita tidak usah bahas. Sekarang kita bahas, saya cuma bilang begini, Pak. Pemerintah itu lucu. Kenapa lucu? Berteriak, jangan ada yang berangkat visa ziarah. Harus visa haji. Tidak boleh visa ziarah. Haram hukumnya. Lah sekarang saya mau tanya, Ki. Kalau nu larang masuk Mekah visa ziarah, kenapa nu tanda tangani izinnya lewat imigrasi? Itu kan dia tonji yang kasih lolos ki, dia tonji berteriak. Itu namanya maling teriak maling. Mengerti ki? Coba pikir ki secara otak. Mana mungkin Pak bisa lolos di bandara? Itu kan bandara Pak, ada 2, domestik tidak lewat imigrasi. Kalau internasional ada jalurnya, gate berapa itu lewat imigrasi. Lah kan saya pengalaman antar jamaah. Lah kalau lewat imigrasi, kenapa bisa lolos? Kalau memang dilarang, lihat memang ziarah, jangan dulu berangkat, sudah pi haji. Kan mesti begitu. Mesti begitu kan? Tapi kan peraturan dibuat untuk dilanggar. Ya, pencarian Pak, pencarian ini. Ya itu, naudzubillah. Sudahlah, maling teriak maling. Ya, kalau saya bilang bagaimana hukumnya yang berangkat visa ziarah? Ya wana yang penting tidak nak curi wana, bismillah. Kalau MUI bilang haram, saya rasa Pak begini, bicara haram itu Pak, sebenarnya bukan tidak taat sama pemerintah. Pemerintah sendiri yang bikin celah untuk dilanggar. Ini negara ini, kita yang bodoh atau dia yang bodoh, gitu loh. Saya kasih contoh gampang jing. Peraturan Mahkamah Agung, calon gubernur harus 30 tahun. Bulan 9 nanti 2024 pendaftaran calon gubernur harus berapa? 30 tahun. Kesan anaknya Jokowi belum pi 30, bulan 12 pi baru 30, kurang 3 bulan.
Nah, bagaimana caranya? Nah, tambahi syarat gubernur 30 tahun pada saat dilantik. Jadi memang apa ya? Nggak tahu siapa yang haram ini, siapa yang haram. Berarti kesan mendaftar lolos segitu tidak haram, yang orang haji nah bilang haram, begitu? Ya sudahlah. Kalau saya tidak berani kak bilang haram. Yang penting bukan warna curi, berangkat saja. Itu karena kenapa? Orang niatnya haji. Kan jatah dari Mekah itu Pak. Seandainya jatah dari Mekah 400.000, yang diumumkan cuma 250. 150 dijual secara mafia gitu. Itulah istilahnya. Jadi apa ya? Maksudnya yang bayar mahal 280 tidak haram, sedangkan yang bayar 170 haram, begitu. Astagfirullahaladzim. Ini kan aneh ya. Jadi yang menentukan halal haram uang. Nah, tidak boleh begitu. Orang niat berangkat haji halal insya Allah. Jelas ya. Ayo kita lanjut. Lolos itu kesan, lolos mi 2 kali gitu. Mahkamah Konstitusi nak kasih lolos Gibran, Mahkamah Agung nak kasih lolos kesan. Strategi yang bagus. Kita yang bodoh-bodoh nih. Ya, ayo kita lanjut. Subhanallah. Sekarang kurban. Kurban itu Pak, sudah saya pertegas dua pekan yang lalu bahwa kurban itu bukan ibadahnya orang mampu. Kurban ibadahnya orang yang mau. Karena banyak orang mampu tapi tidak tergerak hatinya untuk kurban, dan tidak sedikit orang yang tidak mampu karena punya kemauan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya begini, ini kan kurban bukan ibadah satu kali dan tiba-tiba. Ini ibadah bukan spontanitas. Contoh begini, berapa masjid ini pembayarannya? 2. Paling murah di Indonesia. Sadisna. Misalnya begini, 19. Nggak ikhlas kak sebuki 19 terlalu murah. Karena mudah-mudahan sapi itu ya. Paling hebat di sini, luar biasa. Jujur ki pengurusnya. Jadi tidak ada markup. Jadi anggaplah misalnya ku minta ki wanta, tiba-tiba datang di rumah tak, Haji, Pak, minta kak wanta 19. Bilang ki, Habib tidak ada uangku. Masuk akal. Kenapa? Tiba-tiba. Pertanyaan, 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan, 4 tahun ke depan masih berani ki bilang tidak ada. Mengerti ki maksudku ini? Artinya apa? Kenapa tidak menabung? Ada pemulung Pak, ditoji pemulung, nambil ini botol-botol bekas payabo-yabo. Suami istri jalan abdesir. Wallahi saya bersumpah, ketemu kak waktu itu 2018, 7 tahun tidak pernah Alfa berkurban. 7 tahun tidak pernah Alfa berkurban. Nah kalau payabo-yabo saja bisa berkurban, kita tidak bisa. Gini. Kalau menabung ki 6.000, insya Allah tahun depan berkurban ki 6.000. Kalau dikurangi 3.000, insya Allah 2 tahun kemudian berkurban ki. Kalau dikurangi lagi 2.000, insya Allah 3 tahun kemudian berkurban ki. Kalau dikurangi lagi 1.000, insya Allah 6 tahun kemudian berkurban. Habib 6 tahun lama dudui daripada menghayal 20 tahun. Ya kan? 1.000 1 hari, 1.000 1 hari, 6 tahun berkurban miki. Daripada sebenarnya saya tuh lama niat berkurban dari kecil tapi belum pernah takdirkan Allah. Palak na bicara. Maceleng ko sapo. Ndak, balala. Itu kan namanya antara niat sama menghayal beda.
Niat itu keinginan disertai usaha, itu niat. Kalau menghayal keinginan tanpa usaha, banyak orang di dunia ini mengaku niat padahal menghayal gitu loh. Minta maaf di, tidak marah-marah aja ini, ceramah aja. Nah, tapi ada orang kaya besar di Mekah, termasuk gurunya Andre Guru Tak Kiai Haji Muhammad Nur, dan saya masih mendapat di zaman anaknya. Itu namanya Abuya Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hadsmi, muhaddits. Semua muridnya yang belajar gratis. Nalak juang. Semua muridnya bukan cuma gratis, tiap bulan nak kasih uang $100 untuk belanja. Jadi sudah gratis, nah dapat lagi $100 per bulan. Per bulan ini dapat $100. Tapi masuknya tidak gampang. Hafal 30 juz, hadis 100 sholihin setengah, arba'in nawawi hatam gini dan sebagainya, banyak syaratnya. Ringkas cerita, anakku insyaallah mudah-mudahan lulus di sana, lagi ke proses penghafalan. Nah, masya Allah, suatu ketika menabungi, macelingi. Ditanya sama istrinya, Pak, kenapa menabung Ki? Nah jawab, mau kak kurban. Nah orang kaya Ki, untuk apa menabung? Macelinga 3 alasan. Nah, ini orang kaya nih. Nah, kalau kasar-kasarnya biar 100 onta na beli bisa. Ya kan? Orang kaya ini. Apa jawabannya? 3 alasan maceleng. Mungkin dengar Ki. 1, kalau menyetor uang, misalnya saya datang ke kita 1 juta, berapa tadi? 1.900.000 saya menyetor uang panitia Hizbul Waton. Berarti saya dapat pahala hari itu Ji. Pada saat saya menyetor, jelas ya? Saya dapat pahala cuma 1 hari ataupun pada saat disembelih. Tapi kalau menabung lain, tiap kali mengisi dapat pahala. Artinya pahala istiqomah. Terus kita dapat pahala tiap hari. Pahala kurban. Itu pertama pertimbangannya. Yang kedua, kenapa dia maceleng? Karena kalau seandainya meninggal sebelum jatuh tempo, anggaplah bulan Syawal meninggal, tidak sempat kurban, malaikat datang mencatat seolah-olah berkurban. Man nawa syai'an walam yaf'al bimotih yuktab ka'annahu fa'al. Siapa yang berniat sesuatu untuk melakukan sesuatu tapi tidak jadi karena ajal, dicatat baginya pahala seolah-olah melakukan. Dari Saudi, seolah-olah melakukan. Enak apa enggak? Luar biasa. Luar biasa. Yang ketiga, apa tujuannya menceleng? Ar-roja tamanni awid doa. Mengharap itu bagian dari keinginan atau doa. Kalau saya menceleng, nah tanya ke orang, apa itu Bib? Celenganku tahun depan. Artinya saya mengharap sama Allah, meminta sama Allah dipanjangkan umur sampai tahun. Apakah ini bukan doa? Orang Inggris bilang, Pak, senung-senung. Ya, Inggris Timur. Jadi Inggris Timurna Sulawesi Selatan. Nah, Inggris Timur mengatakan senung-senung. Nah, otomatis didoakan yang dirita. Mengerti maksud kita? Sama itu Pak. Kalau ada orang bilang, Habib, jangki lupa di jadwal ceramah tanggal 25 Juni. Nah, belum Pak hidup 25 Juni. Ini kan baru berapa Juni ini? Baru 6 Juni. 25 Juni masih lama. Kenapa? Nah, doakan nggak hidup 25 Juni. Nah, itu kan namanya tamanni. Begitu juga kurban tadi ini. Paham ya? Jadi enak sekali menabung Pak. Bapak Ibu kalau tidak sempat kini tahun tidak ada masalah. Tapi tahun depan kembalikan hati nuranita. Apakah mau ki atau tidak? Karena Nabi mengancam, mallahu sa'ah falam yudhi fala yagrubanna musallana. Nabi bersabda ini, siapa yang punya kemampuan panjang umur sehat walafiat, dikasih kesempatan untuk hidup,
namun tidak pernah berkurban seumur hidupnya, sampaikan sama dia, jangan coba-coba dekati tempat sholatku. Bah, hebat, keras ya, keras tantangannya. Wah, itulah, jangan coba-coba dekati tempat sholatku. Masya Allah. Karena itu ya, saya sampaikan baik-baik tabe, jangan segan-segan menabung. Ini kadang-kadang, Ustaz susah kak menabung, mega bicarana, baru kendaraan dunia lunas, motornya lunas, ya kan? Kapan-kapan lihat motor Vario atau Supra itu satu sapi nabok nenek itu, satu sapi nenek itu. Kalau MX motornya Habib, dua sapi bagus susu, ya. Brio 14 ekor sapi, Avanza 17 ekor, Fortuner 34 ekor, Alphard kita miangkali, banyak sapi itu bagus susu. Baru bilang tidak mampu, lakat tulu-tulu, lah bale-bale, ya kan? Malu sama Allah, malu. Nah, sekarang pertanyaan, Habib, belum pak akikah, tapi belum tompak kurban. Nah ini, dua-dua belum. Akikah belum, kurban belum. Mana yang lebih dulu kudahulukan? Jawabannya, yang sumber perintahnya lewat Al-Quran lebih dulu daripada lewat hadis. Kita lihat, akikah sama kurban. Kalau akikah lewat hadis, kalau kurban lewat Al-Quran. Fasholli li rabbika wanhar, solatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan kurbanlah. Maka sepakat ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ambali, 4 imam madhab menganjurkan dahulukan kurban jika belum pernah kurban, walaupun belum pernah akikah, ya. Tapi anggaplah misalnya saya pernah kurban, misal ada orang bilang gini, Habib belum pak akikah, mau tongak berkurban, yang mana mi lebih dulu? Kutanya ki, sudah mau berkurban, pernah mak 1 kali. Maka Islam membolehkan mendahulukan akikah karena sudah mi berkurban. Jelas ya? Yang penting sudah mi berkurban seumur hidupnya, maka boleh mendahulukan akikah. Tapi kalau belum pernah pi kurban seumur hidupnya, mau akikah, dahulukan kurban. Jelas? Nah sekarang, Habib, apakah boleh dimakan itu hewan kurban? Nah ini agak-agak serius ini. Banyak orang bilang boleh dimakan, tidak, boleh dimakan, tidak, ya kan? Saya pertegas ya, lanjut ya. Belum ya? Saya lihat dulu lagi berapa menit azan Isya. Masih ada 12 menit. Perhatikan, apakah boleh dimakan daging kurban? Saya pertegas, ingat baik-baik, boleh dengan satu syarat. Ingat syaratnya nih, boleh dengan satu syarat. Ingat baik-baik ya, siap? Dagingnya sudah dimasak. Canda-canda aja, main-main aja, bukan itu. Tegang sekali. Iya, manesan itu. Main-main aja, terlalu tegang ki. Tapi ini yang benar, ndak main-main nih, serius mini. Tangan kananku le mineral, tangan kiri aqua. Nah, ini le mineral. Kurban itu pak ada 2 macam. Kurban ada 2 macam. Ada kurban wajib, ini ada kurban sunnah. Lawannya wajib sunnah. Oke, sampai sini paham? Nah, apa itu kurban wajib? Kurban wajib adalah kurban yang dinazarkan, atau orang Bugis bilang mat tinja. Jelas? Atau bahasa Indonesianya mat janci. Apa itu bahasa Bugis juga biasa orang mat janci kan sama gitu. Mat janci, mat tinja, bernazar, sama semua gitu. Sama ji. Nah, perhatikan ki. Jadi kalau ada orang misalnya, saya misalnya gini, mengatakan
Kalau besok naik arisanku, maka saya bernadar berkurban di Hizbul Waton tanggal 17 Juni atau 10 Dzulhijjah. Ternyata besok digocang, naik. Kenapa bisa naik? Saya mami belum naik, pacapurang. Jadi akhirnya dapat uang 10 juta, kusetormi 1.900.000. Dapat mak berapa kilo di sini? Berapa? 5. Dapat mak 5 kilo. Habib, ini jatah tak 5 kilo. Hukum Islam bagi orang yang matinja atau bernadar atau kurban wajib, haram namakan dagingnya. Bukan cuma dia, li sahibil man waliman wajib alaihi nafkah. Bagi yang berkurban dan seluruh keluarganya yang wajib dia menafkahi, istrinya, anaknya dan seterusnya. Jelas? Jadi 5 kilo ini tidak boleh kumakan, tidak boleh namakan istriku, tidak boleh namakan anakku. Harus diapa? Sedekahkan semuanya. Karena kurban wajib, nadar wajib. Nah, ada orang bilang kalau kurban orang mati tidak boleh dimakan. Nah, karang-karang itu tidak ada dalilnya itu. Tidak ada kurban orang mati, yang ada kurban wasiat. Kurban wasiat itu orang mati berwasiat ki. Nah, ada 2 wasiatku. Nah, apa itu? Itu sapiku. Apa kalau beli nanti mati kak, beli kangen sapi, kurban kangen. Nah, itu kan kurban bagi orang mati boleh. Tapi kurban sunnah itu cuman bagi anaknya wajib melaksanakan. Tapi namanya kurban sunnah. Wasiatku kedua nak, itu tanah di belakang rumah jangan kau jual ki. Kenapa mak? Karena bukan kita punya. Perhatikan. Jadi wasiat nih. Nah, ini kurban wajib, haram dimakan biar sedikit. Jelas? Bagi yang berkurban maupun yang wajib nafkahi. Sekarang kurban sunnah. Kurban sunnah ini tidak matinja, langsung ja. Pak Imam lah. Pak Imam, ini uangku 1.900.000. Pas dipotong, Pak Imam nak kasih mak Habib ini 5 kilo. Maka hukumnya sunnah dimakan. Berapa banyak dimakan? Nah, dengar ki. Nabi pernah makurban kambing. Nah, potong mikodong kambingnya, nah bawa pulangi antara paha sama betisnya. Nah, bawa pulang paha sama betisnya kambing kurang lebih berapa kilo? 3 kilo. Karena ini paha betis kambing kan lumayan kecil ji. Beda kalau paha betis Habib 11 kilo. Nah, ini kambing ji. Nah, bawa pulang Nabi, ndak makan semua. Nah, potong-potong kecil ki. Sudah potong kecil, nah masak. Sudah masak, yuqassim ila jiran. Nah, bagi sama tetangga. Ada sisa, nah makan sama istri Aisyah. Apa Nabi bilang Sayyidatuna Aisyah? Ya Rasul, bagaita galilan jiddan min lahmik. Sedikit sekali disisakan dagingnya. Bukan protes. Apa sih? Manja-manja. Maka cek dek kasih gitu. Jangan manja-manja. Nah, akhirnya apa kata Nabi? Dengarkan jawabannya Nabi. Nabi SAW bersabda, aktsarut thawaba minal udhiyah liman agala galilan. Yang paling besar pahalanya berkurban yang makan paling sedikit. Yang makan paling, ini biasa 7 orang yang kurban dapat 5 kilo, 7 kali 5 35 kilo. Setengah sapi nak kasih masuk di kulkas lah. Tidak bisa tertutup, nah isolasi. Iya. Nah tulis di kulkas nah. Hari Senin gore-gore. Hari Selasa nasi kecap. Hari Rabu kari kambing. Hari Kamis sop saudara. Hari Jumat coto. Hari Sabtu rumah sakit. Hari Minggu labek ku sapo. Ya balala dulu ya.
Nanti kurban mina salahkan. Deh, gara-gara kurban tuh naik tensiku. Bukan gara-gara kurban, gara-gara balala. Karena kenapa, Bu? Kurban itu tidak pernah salah asal pelaksanaannya benar. Saya mau tanya, kurban itu pesta daging atau pesta pahala? Hati-hati menjawab. Pesta apa? Jelas pesta pahala. Lah kenapa Pak sibuk semua beli patusus sate, beli arang, jangan santai lah bro. Habib ini tidak sombong, dapat dari Polda 1 ekor, Pelindo 1 ekor, Kodam 1 ekor, Masjid Terapung 50 kilo, Royal Spring 40 kilo, semua banyak sapi ku bagi-bagi di tempat masjid dan sebagainya. Apa ku bilang istriku? Ku haramkan kau kalau nu ambil lebih dari 1 kilo. Jadi istriku berapa ambil? 950 gram. Nanti ku tanya, kenapa ndak 1 kilo? Malah kak lebih takut lebih nanti haram. Nah bilang istriku, kenapa kau dong sedikit Ji? Kalau mau kau masak daging gampang Ji, nanti sudah lebaran. Alhamdulillah kita bisa Ji beli kapan saja. Orang miskin kau dong susah belinya. Kita kasih bahagia dulu orang-orang susah, nah rasakan enak sekali-sekali makan daging. Gitu. Bukan kita yang pesta ini tuh, yang makur bang yang pesta. Ini yang harus diperbaiki. Itu Hizbul Waton. Nah kasih 5 kilo, bukan nasur makan semua. Nah kasih kesempatan barangkali mungkin kasih keluarga tak. Ada keluarga tak jauh atau ada kenalan tak mau dikasih, boleh gitu. Jelas ya? Masya Allah. Ada pertanyaan? Ya. Bagus, pertanyaan tak begini. Habib, saya ini bukan orang kaya, bukan orang miskin. Ya, biasa-biasa. Tapi alhamdulillah masjid ini kasih kak, keluargaku ini kasih kak, kenalanku ini kasih kak. Di rumahku tak kumpul 7 kilo. Nah, boleh jiku makan? Boleh, hadiah itu. Kan kita bukan pelaksana kurban. Kecuali kita pelaksana kurban. Artinya isinya letak. Masa pelaksana kurban banyak nak makan? Kan gitu ya. Nah kita kan peserta kupon yang dapat kupon dan letak. Mau banyak atau tidak, yang penting diselesaikan cara masaknya. Kalau mungkin misalnya berpahala, lihat-lihat kita tangga tak berapa kau dapat 1 Ji. Ini ambil paling 1 ya. Begitu artinya kita mami yang mainkan, tapi bebas nih. Yang saya maksud ini peserta yang ada namanya di situ. Yang ada namanya di situ jangan GR. Kalau dapat 5 kilo bukan jatana semua. Tambah sedikit makan, tambah besar pahalana. Kalau kita kan bukan peserta kurban misalnya toh, nah itu. Ya Aji. Itu betul ya. 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 Jadi begini Haji, itu kurban adalah sunnah kifayah. Tok sunnah kifayah. Anggaplah saya punya istri 1, anakku 5. Berarti saya tambah istriku 1 tambah anakku 5 berapa? 7. Saya datang di Hizbul Waton berkurban kambing 1 saja. Saya niatkan, ya Allah, ku niatkan untuk keluargaku. Semua keluarganya gugur kesunahannya karena sunnah kifayah. Itulah yang dilakukan Nabi. Nah, potongi kambingnya, lalu Nabi mengatakan, saya niat untukku dan semua keluargaku. Kambing kedua, saya niat untuk umatku yang belum sempat berkurban.
kambing kedua. Nah, apakah orang yang bapak jika berkurban, istri dan anaknya dilarang berkurban? Jawabannya tidak. Jangan sampai salah paham sehingga nanti tambah kurang peserta. Nah, kalau mau seperti Pak Haji tadi, satu sapi, saya misalnya, apakah harus ditulis satu-satu namanya? Ya, sebaiknya. Karena satu sapi memiliki 7 nama yang berhak ditulis. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu an, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badana bil sab'an nafar wa kadzalikal bagar. Ini hadis riwayat dari Jabir. Sayyidina Jabir pernah bersabda, Nabi pernah melakukan kurban onta 7 nama yang disebut, sapi 7 nama yang disebut, kambing 1 nama yang disebut. Jadi boleh untuk tetap ditulis namanya gitu. Jadi kalau mampu usahakan tas satu-satu, nah istri 1, anak-anak 1-1. Kalau tidak mampu, cukup kepala keluarga mewakili 1 rumah, sudah dapat pahala semuanya. Kalau tidak mampu, jadi jangan sampai orang kaya na dengar ki, oh boleh di 1 kambing na wakili semua. Nggak, jangan begitu. Tambah banyak uang keluar, tambah besar pahalanya. Saya ulangnya, tambah banyak uang keluar, tambah besar pahalanya. Jelas ya? Alhamdulillah. Iya. Iya. Nggak ada salah tak. Jadi banyak orang itu tulis di papan tulis almarhum bapak saya ini, almarhum ibu saya ini, kan begitu ya, almarhum kakek saya, nenek saya dan lain sebagainya. Nabi sudah ulang dalam hadisnya, mafil udhiyah lima ba'dal maut ilal aqiqah. Tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal kecuali akikah. Akikah boleh. Ada kakek tak belum pi akikah. Kakek nak kakek tak jauh dari itu. Kakek nak kakek tak jauh sekali. Tapi ada wasiat nak kakek tak. Bilang, nak pernah kakekku berwasiat belum pi akikah. Boleh diakikahkan. Boleh. Tapi kurban tidak ada. Makanya solusinya Imam Syafi'i mengatakan nama yang ditulis, nama yang hidup. Contoh saya mau kurbankan kakekku, jadi namaku kutulis Husain Al-Hamid, Husain Ahmad Al-Hamid. Nanti pulang kuangkat di tanganku, ya Allah, kurbanku di Hizbul Waton saya niatkan untuk almarhum kakekku. Sekarang saya mau tanya, siapa yang menyampaikan pahala? Pengurus masjid, tukang potong, atau niat? Innamal a'malu binniyat. Jadi betul sekali itu Pak Haji. Jangan ngotot harus namanya almarhum, harus namanya almarhum. Kasihan yang motong. Bingung nih. Kenapa almarhum ini? Tidak ada hakikat untuk almarhum. Cukup atas nama yang masih hidup. Nanti yang masih hidup nah niatkan untuk yang sudah meninggal. Itu loh Islam ya, insyaallah. Tidak marah-marah kayaknya ceramahnya. InsyaAllah panjang umur, sehat walafiat. InsyaAllah ketemu kita lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya harus sholat di pesantren karena target malam Jumat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.